pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun melalui streaming. Tiba saatnya kita menaikkan ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Selamat pagi Bapak. Yang baik, terima kasih buat penyertaan di sepanjang minggu ini Tuhan. Silakan masih boleh saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan menaikkan ibadah kami. Kiranya Kau berkati pada kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, I love you Jesus. Thank you.
ajarku nanti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mendengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mendengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Tentang isi hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Kiranya pujian kami boleh membawa harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami, agar apa yang disampaikan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu berdasarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Oke, selamat pagi adik-adik. Ya, kembali lagi di hari Minggu kita mau beribadah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita tetap berterima kasih, kita tetap bersyukur karena kita masih bisa melakukan ibadah meskipun online, ya, karena pandemi yang sekarang. Sekarang kita akan mulai ke firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya di Matius 17 ayat yang ke-24 sampai 27. Oke. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Oke, adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya, ya, dibaca. Oke. Di situ judulnya Yesus membayar bea untuk bait Allah. Oke, bea itu maksudnya di situ adalah pajak, ya. Coba Aven baca ayat 24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Ya, ada 5, Chris. Jawabannya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah
Siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak dari rakyatnya atau dari orang asing? Jocelyn. Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Oke, demikian firman Tuhan. Ya, di sini kita lihat ya, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Yesus membayar pajak ya. Di dalam nanti kalian punya activity ya, coba kalian lihat aktivitasnya itu adalah ikan ya, yang dimana di dalam mulut ikan itu terdapat koin. Oke. Di dalam mulut ikan itu ada uang 4 dirham. Oke. Yaitu uang yang ada di dalam koin itu digunakan untuk membayar bea bait Allah. Oke. Sebelum ini ya, Miss Nika mau tanya dulu, kira-kira perlu nggak Tuhan Yesus membayar pajak? Ayo, perlu atau tidak? Grace, perlu atau tidak? Tidak. Oke, Afan. Kira-kira menurut kamu Tuhan perlu nggak membayar pajak? Ya atau tidak? Tidak. Oke. Ya, perhatikan di situ di ayat 25, di situ di ayat 24 dia bilang, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Oke. Ya, pemungut bea bait Allah itu, ya, di situ dibilang apakah gurumu? Gurumu di situ maksudnya adalah Tuhan, ya. Jawabnya memang membayar, dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, apakah pendapatmu? Tuhan Yesus bertanya lagi kepada si Simon, ya, Simon Petrus. Dia bertanya, kira-kira pendapatnya tentang membayar bea bait Allah atau membayar pajak itu, siapakah yang harus membayar, gitu, ya? Apakah orang asing, atau dari rakyat yang ada, gitu ya. Di situ dibilang, si Petrus menjawab dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya, ya. Jadi ketika si Simon Petrus bilang orang asing yang harus membayar pajak dan rakyatnya itu tidak perlu, maka yang dijawab Tuhan apa? Tetapi supaya jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Oke. Ya, meskipun Tuhan Yesus itu anak Allah, ya, dan ketika Tuhan Yesus itu berada di bumi, ya, Tuhan Yesus itu wajib membayar pajak atau bea. Oke. Yesus, ya, sebagai anak Allah itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada, ataupun peraturan pemerintah, ya, dan peraturan rumah ibadat, mau dimanapun. Ketika Tuhan Yesus sudah berada di bumi, dia harus mengikuti peraturan pemerintah dan rumah adat, gitu. Jadi kalau disuruh bayar pajak, ya harus bayar, ya, karena dia sedang ada di bumi. Lihat di ayat 27, supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Oke. Jadi supaya tidak menjadi batu sandungan itu maksudnya adalah supaya kita itu tidak diomongin orang, gitu, ya. Supaya tidak diomongin orang, itu artinya batu sandungan. Supaya nggak jadi bahan pembicaraan. Oke, Miss Nika mau tanya,
apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada si Petrus? Memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang dirham di dalamnya. Oke, ya, Tuhan Yesus itu memerintahkan si Petrus itu untuk memancing, ya, memancing, ya, bukan memancing yang lain, tapi memancing ikan. Oke, dan tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya, ya, ketika Tuhan Yesus bilang pergilah memancing, ya, ketika dia mendapat ikan yang pertama dia dapat, maka Tuhan Yesus bilang bukalah mulutnya dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Oke, sedangkan bea bait Allah yang harus dia bayar itu 2 dirham. Oke, untuk satu orang itu harus bayar 2 dirham. Sedangkan ini mereka ada 2, ya, Simon Petrus dan juga Tuhan Yesus. Oke, di dalamnya, ya, ada 4 dirham. Kemudian ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Oke, jadi si Simon Petrus dan Tuhan Yesus itu membayar pajak. Kemudian, ya, dari cerita ini kita harus bisa meneladani ataupun mengikuti, ya, apa yang Tuhan lakukan. Oke, yaitu teladan Tuhan yang bisa kita lihat dari yang Tuhan lakukan itu apa? Dia menghindari tindakan yang dapat menyebabkan orang lain tersandung secara rohani. Ya, dia tidak mau karena dia itu anak Allah, ya, karena dia anak Allah jadi dia bisa sesuka-sukanya, enggak. Oke, jadi dia menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, dia tidak mau menjadi bahan pembicaraan, dia tidak mau juga menjadi bahan batu sandungan bagi orang lain. Mau siapapun itu yang ada di situ, maupun untuk rakyatnya, baik untuk orang asing juga. Oke, sekarang coba baca lagi ayat 27 yang kuat, ya. 1, 2, 3. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Oke, jadi sampai sini firman Tuhan, ya. Itu ayat hafalannya ada di Matius 17 ayat 27 yang barusan kita baca. Jadi balik lagi, mesti keingetin lagi, kita harus meneladani apa yang Tuhan lakukan. Oke, jadilah contoh yang baik, ya, jadilah contoh yang baik maupun di lingkungan kita maupun dimanapun kita berada, kita harus menjadi contoh yang baik. Oke, mana tahu nanti suatu saat kalian itu jadi ketua RT misalnya, ya kan, jadi kepala sekolah di sekolah gitu. Jadi kalian harus tetap menjadi contoh yang baik untuk yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, itu saja firman Tuhan. Let's pray. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan itu untuk ibadah online. Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Kami masih dapat membaca firman-Mu, belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau lakukan. Sekarang kami mau Engkau bantu kami Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat untuk kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang di tempat ini dan juga yang di rumah. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, Engkau selalu memberikan mereka kesehatan,
joyful heart, and your wisdom. Inilah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.